pembelajaran. Ibu mau kita berdoa bersama dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak kelas 4, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Siap? Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai, dimohon semuanya duduk kembali. Nah, kelas 4, kita absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Oke. Nah, baik. Kelas 4, hai. Hello. Kelas 4, hello. Hai. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan masuk ke materi. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang apa, ada yang masih ingat? Ya, tentang apa? Hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah, itu materi minggu yang lalu ya. Nah, di bab ini Ibu akan membahas mengenai mengkaji Quran surah Ad-Din. Ya, pembahasannya tentang mengkaji Quran surah Ad-Din. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu surah Ad-Din itu artinya apa? Ya, Pak Nis. Apa artinya? Surah Ad-Din artinya buah tin. Lalu ayatnya ada berapa? Apakah ada yang tahu di sini siapa? Ayatnya ada berapa? Ya, ada berapa? 8. Ada 8 ayat. Nah, surah Ad-Din itu berarti buah tin. Yang ayatnya itu ada 8 ayat. Ibu jelaskan dulu ya. Pengertian Quran surah Ad-Din. Nah, surah Ad-Din ini adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat. Nama surah Ad-Din ini diambil dari kata atin yang berarti buah tin tadi yang disebutkan. Berada pada ayat pertama pada Quran surah
Atin. Itu pengertian surah Atin. Paham tidak? Selanjutnya ada isi kandungan surah Atin. Surah Atin ini berbicara tentang yang pertama kesaksian alam, dan yang keduanya tentang penghormatan manusia, dan yang ketiganya penyimpangan manusia, dan yang keempatnya penegasan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi dari surah Atin itu bisa kita lihat bersama-sama di juz amma. Silakan dibuka juz amma-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Itu surah Atin yang ayatnya ada 8. Arti dari surah Atin itu yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi kota ini atau kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan memperoleh pahala yang tiada putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu orang-orang kafir mendustakan balasan pada hari kiamat? Bukankah Allah adalah sebaik-baiknya hakim? Nah, itu adalah arti dari Quran surah Atin. Paham? Kelas 4, hai. Kelas 4, halo. Tepuk fokus. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak kelas 4, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagikan 3 kelompok kepada kalian, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, soalnya ada 1. Tugasnya itu silakan kalian masing-masing kelompok membuat contoh poster yang berhubungan dengan materi Quran surah Atin. Ya, jadi tugasnya membuat poster dalam bentuk gambar. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, nanti per kelompok tempelkan ke papan tulis hasil karya kalian. Mengerti? Mengerti. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Pertanyaannya, dengarkan Ibu ya.
tulis bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Silahkan jawabannya kalian buat berbentuk poster. Nanti diwarnai, lalu nanti dikasih tulisan dan ditempel. Paham? Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo, silakan. Baik anak-anak, ibu akan melihat proses pengerjaan tugas kalian. Ini untuk kelompok 3. Menggambar apa ini? Gambar mantin, ya bagus. Lalu selanjutnya untuk kelompok 2, ini menggambar apa? Lalu ini untuk kelompok 1 membuat apa? Orang yang sedang beramal. Oke, orang yang beramal soleh. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, nanti kalian presentasikan atau jelaskan di depan gambar yang sudah kalian buat. Paham? Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semua, ibu mau berkelompok, silakan untuk maju ke depan dan menjelaskan atau menunjukkan hasil proyek kalian atau hasil karya kalian ditempel di depan. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Membuat apa? Kelompok 1 pertanyaannya silakan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara manusia yang beramal soleh. Iya, beramal soleh itu sedang apa? Sedekah. Bersedekah. Kita harus mensyukuri atas nikmat dan rezeki yang Allah berikan, contohnya dengan cara bersedekah seperti yang disebutkan kepada surah Atin ayat ke-4. Akan melaknat insan nafi'at tauhid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, sekarang kelompok 1. Baik, silakan duduk kembali. Kelompok 1. Silakan maju ke depan dan jelaskan. Tempelkan dulu. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Ya. Gambar ke-1, gunung. Gunung adalah ciptaan Tuhan yang indah yang disebutkan dalam Quran surah Atin. Gambar ke-2, kota Mekah. Kota Mekah adalah ciptaan Allah yang indah. Kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Pertanyaannya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Buat menggambarkan simbol ciptaan Tuhan yang disebutkan di ayat pertama pada surat Atin. Atin ni wal zaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil proyek kalian. Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian senang belajar dengan Ibu? Senang. Bagaimana perasaan kalian? Oke, kita masuk ke kesimpulan. Coba sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau dari kalian terlebih dahulu ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan ya, simpulkan. Kesimpulan, surah Atin mengajarkan tentang keagungan ciptaan Allah dan peringatan kepada manusia
agar senantiasa menjaga iman dan amal soleh. Oke, tangan buat rekan. Oke, bagus ya. Nah, ibu tambahkan sedikit kesimpulannya. Meskipun manusia diciptakan dengan potensi yang terbaik, Allah mengingatkan mereka untuk tidak menyimpang dari jalan Allah yang benar. Karena hanya dengan amal yang baik mereka akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian dan kita akhiri dengan doa akhir majlis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Baik, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih semuanya.